Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa karena telah hadir tepat waktu pada perkuliahan perdana kita pada mata kuliah dasar agribisnis. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Utari Azrani. Saya lahir di Medan 24 Mei 1995. Ya, untuk pendidikan sendiri saya merupakan lulusan S1 dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Pertanian, jurusan Agribisnis. Lalu 2 tahun kemudian saya melanjutkan melanjutkan studi saya di Universitas Sumatera Utara pada konsentrasi yang sama, yaitu jurusan Agribisnis dengan IPK 3,93. Ya, baik. Sebelum kita masuk pada perkuliahan hari ini, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bagaimana kriteria penilaian untuk mata kuliah dasar agribisnis. Yang nantinya saya akan melihat dari yang pertama dari absensi kehadiran mahasiswa, lalu yang kedua nanti saya akan melihat dari tugas presentasi, nanti yang ketiga juga akan ada tugas-tugas lain yang mungkin bisa berbentuk kuis. Lalu ada dari penilaian UTS dan juga nilai dari UAS yang nantinya ini semua akan saya akumulasikan untuk menjadi nilai akhir yang adik-adik mahasiswa dapatkan untuk mata kuliah dasar agribisnis. Ya, nantinya pertemuan ini terdiri dari 14 kali pertemuan yang dimana 7 pertemuan pertama nanti akan kita laksanakan sebelum UTS, lalu 7 pertemuan selanjutnya akan kita laksanakan sesudah UTS berlangsung. Nah, untuk mata kuliah ini saya nantinya akan menggunakan beberapa referensi buku. Salah satunya ada buku dari Profesor Dr. Soekartawi dengan judul Agribisnis, Teori dan Aplikasinya. Nantinya mungkin mahasiswa bisa menggunakan buku ini sebagai bahan acuan pada mata kuliah dasar agribisnis. Oke, untuk materi hari ini yang akan kita bahas adalah pengertian dan ruang lingkup agribisnis. Namun sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu, ada yang bisa menjawab? Sebenarnya ada yang tahu apa itu agribisnis? Ada yang bisa menjawab? Oke, baik, saya akan jelaskan sebetulnya apa sih itu agribisnis. Nah, agribisnis sendiri dalam arti sempit berarti perdagangan atau pemasaran hasil dari pertanian yang nantinya tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Lalu dalam arti luas, agribisnis sendiri merupakan suatu kegiatan usaha yang meliputi sebagian atau keseluruhan dari mulai mata rantai produksi, pengolahan, dan juga pemasaran hasil yang nantinya hubungannya erat dengan komoditi pertanian. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan profit. Nah, lalu pertanyaannya, apa-apa saja Bu kalau begitu pertanian itu sendiri? Nah, pertanian itu terdiri dari usaha tani, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan juga perikanan. Oke, untuk komoditas pertanian sendiri terdiri dari beberapa karakteristik. Yang pertama, biasanya komoditas pertanian ini bersifat musiman. Kenapa? Karena setiap komoditi memiliki masa panen yang berbeda-beda. Ya, lalu yang kedua, komoditi pertanian sendiri biasanya mudah rusak dikarenakan rata-rata volume dari komoditas pertanian ini pada volume yang besar ya, namun biasanya dalam nilai yang sangat kecil. Lalu selanjutnya, komoditi pertanian harganya bersifat fluktuatif. Kenapa? Nah,
ini berkaitan erat dengan hasil yang musiman tadi. Nah, jadi karena hasil musiman, otomatis biasanya seringkali tidak dapat memenuhi permintaan dari konsumen. Yang nantinya apabila hasil tidak dapat memenuhi permintaan, maka harga biasanya cenderung naik. Nah, itu yang menyebabkan harga menjadi fluktuatif. Ya, lalu selanjutnya, komoditas pertanian sendiri biasanya gampang terserang hama dan penyakit. Lalu selanjutnya, komoditas pertanian sendiri biasanya dapat digunakan sebagai bahan baku. Nah, contohnya di sini adalah saya bisa kasih contoh kelapa sawit. Nah, kelapa sawit sendiri digunakan sebagai bahan baku minyak goreng, juga kosmetik yang kita pakai, dan sabun, dan juga lain-lain. Nah, di sini saya akan menampilkan diagram sistem agribisnis, di mana nantinya ada input, proses, dan juga output. Di dalam input sendiri adanya agrobisnis hulu, lalu di dalam proses biasanya ada pengolahan produksi, di mana ini berasal dari produk primer pertanian, peternakan, perikanan, dan juga kehutanan. Lalu outputnya nanti adalah produk agribisnis yang nantinya untuk dijual ke konsumen. Bisa berupa pangan, sandang, papan, obat-obatan, kosmetik, dan lain-lain. Oke, sampai di sini ada mungkin yang kurang jelas atau ada yang ingin dipertanyakan? Ya, baik, saya lanjutkan ya. Oke, menurut Downey dan Erikson pada tahun 1987, agribisnis ini terdiri dari 3 sektor. Yang pertama adalah the input supply sector, atau yang biasa kita sebut dengan sektor pemasok input pertanian. Nah, sektor pemasok input pertanian ini apa sih? Nah, sektor pemasok input pertanian ini adalah sektor yang dimana memberikan pasokan bahan dan peralatan yang nantinya untuk dioperasikan. Lalu yang kedua ada the farm production sector, atau yang bisa kita sebut dengan sektor budidaya pertanian. Nah, sektor ini merupakan sektor yang mengubah input pertanian menjadi output, atau nantinya menjadi komoditas hasil primer pertanian. Nah, yang terakhir, yang ketiga, ada the product marketing sector, atau yang kita sebut dengan pemasaran hasil pertanian. Nah, sektor ini biasanya melibatkan individu atau perusahaan yang biasanya bergerak di bidang pengolahan komoditas hasil pertanian, yang nantinya hasil ini yang akan sampai pada konsumen akhir. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, tidak ada. Baik. Kalau begitu, saya akan memberikan kuis untuk hari ini. Ya, boleh dicatat ya. Hanya terdiri dari 2 soal. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan agribisnis menurut pendapat adik-adik mahasiswa. Oke, yang kedua, sistem agribisnis tadi kan sempat saya singgung bahwa ada agribisnis hulu, agribisnis hilir, budidaya, dan juga adanya lembaga penunjang pada sektor-sektor ini. Nah, pertanyaannya adalah, jelaskan dan berikan contoh apa-apa saja kegiatan dalam sistem agribisnis tersebut dan keterkaitannya satu sama lain. Nanti tugas ini akan dikirimkan melalui email saya ya. Oke, baik. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya, semoga materi yang saya sampaikan hari ini bisa tersampaikan dengan baik dan dimengerti oleh adik-adik mahasiswa yang ada di kelas ya.
Oke, saya tutup kelas dengan billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.